Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apri Rahmadewi, dosen dari Prodi D3 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panca Bakti. Sebagai bukti unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan jiwa. Mata kuliah keperawatan jiwa merupakan kelompok mata kuliah keperawatan klinik yang terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 praktik. Mata kuliah ini menguraikan tentang perspektif keperawatan jiwa hingga asuhan keperawatan pasien dengan masalah psikososial dan gangguan jiwa. Mata kuliah keperawatan jiwa memiliki capaian pembelajaran program, yaitu mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Dan yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok, serta masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai etik profesi. Capaian pembelajaran mata kuliah khusus keperawatan jiwa yaitu mampu memahami dan mengenal konsep dasar keperawatan jiwa, mampu memahami terapi modalitas, mampu menguasai konsep terapi aktivitas kelompok, kemudian mampu menguasai konsep psikofarmaka, dan mampu menguasai serta mengimplementasikan konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial yaitu ansietas, HDR, dan GCT maupun gangguan jiwa yang terdiri dari 5 diagnosa untuk kompetensi mahasiswa D3 keperawatan yaitu halusinasi, RPK, harga diri rendah kronis, isolasi sosial, serta DPD. Metode pembelajaran dilakukan dengan berfokus pada mahasiswa yaitu student center learning. Mahasiswa juga distimulus menggunakan kasus atau case untuk memahami kondisi real di lapangan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan FGD atau forum group discussion. Penerapan pembelajaran juga dilakukan dengan sinkronus dan asinkronus, yang dilakukan dengan memberikan video-video praktik yang dapat dipelajari atau dilihat sebelumnya oleh mahasiswa. Yang terdapat di e-learning Panca Bakti. Bahan ajar yang digunakan menggunakan modul serta video-video pembelajaran. Penilaian dan asesmen terdiri dari penguasaan pengetahuan, yaitu TS dan UAS sebanyak 40%, kemudian lab skill atau kemampuan keterampilan, yaitu sebanyak 30%, aktivitas sikap, yaitu sebanyak 10%, dan tugas serta presentasi sebanyak 20%. Pada pertemuan ini akan membahas topik masalah asuhan keperawatan dengan masalah halusinasi. Pada pertemuan ini juga berfokus pada implementasi atau tindakan keperawatan yang dilakukan terhadap pasien dengan masalah gangguan jiwa, khususnya masalah halusinasi. Setelah pertemuan hari ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan role play atau kemampuan life skill, yaitu melakukan implementasi pada pasien dengan masalah halusinasi. Berikut adalah cuplikan pengajaran pada mata kuliah keperawatan jiwa, khususnya pada pertemuan asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk ke mata kuliah keperawatan jiwa ya, untuk pertemuan yang berikutnya ya, yang selanjutnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya. Oke, masih semangat ya walaupun siang ya. Oke. Untuk hari ini kita akan melanjutkan
mata ajaran sebelumnya. Sebelumnya kita akan mempelajari tentang konsep dasar dan asuhan keperawatan halusinasi. Dan hari ini kita ke asuhan keperawatan halusinasi. Oke. Hari ini kita waktunya sekitar 45 menit dan dilanjutkan ke selanjutnya ya. Sebelum saya mulai untuk mata kuliah ini, nanti teman-teman bisa absen di siap ya seperti biasa. Dan yang selanjutnya untuk penugasan kemarin sudah masuk di semuanya di akun yang sudah ditugaskan ya, yang kelompok ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk materi hari ini, ada yang mau menyampaikan dulu materi yang sebelumnya? Maaf Ibu. Ya. Maaf Ibu dan teman-teman sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan mengenai materi yang kemarin yaitu halusinasi. Jadi kan telah saya pelajari bahwa halusinasi ini merupakan gangguan ataupun gejala dari gangguan jiwa di mana pasien itu mempersepsikan sesuatu hal yang sebenarnya itu tidak ada. Di mana halusinasi ini juga bisa terjadi karena halusinasi pendengaran, kemudian halusinasi penglihatan. Jadi sesuatu yang tidak ada dia merasakan di diri pasien itu ada, jadi dia berhalusinasi. Sekian, terima kasih. Bagus ya, ketut ya. Jadi teman-teman mungkin sudah menginternalisasi materi yang kemarin. Salah satunya adalah pengertian dari halusinasi. Halusinasi yaitu sesuatu yang respon atau persepsi yang tidak nyata. Oke, kita hari ini sebelum membahas untuk asuhan keperawatan, ada kasus pemicu. Oke, dari kasus yang sudah diberikan, teman-teman tadi sudah saya berikan waktu kurang lebih 15 menit untuk menganalisa kasus pemicunya. Ya, yang pertama adalah kira-kira diagnosa yang muncul apa ya dari kasus ini? Diagnosa apa saja yang muncul? Diagnosa perawatan jiwa. Ya, kelompok mana yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Ya, kelompok ujung nih kayaknya. Yang pertama itu ada diagnosa kami ngambil ada halusinasi. Terus yang kedua harga diri rendah. Sama yang ketiga waham. Paham. Jadi kelompok yang terakhir menyebutkan ada diagnosanya apa? Halusinasi, kemudian harga diri rendah dan waham. Ada kelompok yang berbeda atau kelompok lain yang berbeda? Ya, kelompok ini. Yang pertama itu diagnosa halusinasi, yang kedua harga diri rendah, yang ketiga isolasi sosial. Ada yang berbeda lagi? Sama. Oke, kita identifikasi dulu yuk. Dari diagnosa, kenapa milih diagnosanya halusinasi? Dari mana? Tanda dan gejalanya? Karena? Terus kurang fokus saat dia berbicara, terus pasien itu juga terus merasa cantik, mendengar suara-suara juga. Ya, mendengar suara-suara udah jelas ya. Mendengar suara-suara, kemudian berbicara sendiri, itu sudah menunjukkan pasiennya kemungkinan halusinasi saat dikaji ya. Kemudian yang kedua adalah harga diri rendah. Dari mana kamu bisa ngambil pasiennya harga diri rendah? Dia tidak mau ditemui dengan orang lain. Ya? Dia tidak mau ditemui dengan orang lain. Tidak mau ditemui oleh orang lain, masuk isolasi sosial harga diri rendah ya. Sudah sosial. Kalau kira-kira yang menunjukkan dia tanda gejala harga diri rendah? Ya? Tidak memiliki kemampuan untuk mendaftar kerja. Mengatakan bahwa malu ya kan untuk keluar, kemudian tidak memiliki kemampuan, berarti kan dia memiliki persepsi yang negatif terhadap dirinya. Kalau memiliki persepsi yang negatif terhadap dirinya masuk ke harga diri rendah. Tapi nanti kan hanya kasus pemicu, bisa teman-teman kaji kembali. Nah, yang selanjutnya adalah isolasi sosial. Isolasi sosial dia mengatakan bahwa tidak mau keluar rumah, tidak mau bertemu orang. Oke, kita lanjut ke tadi udah ya, diagnosa keperawatannya. Berarti diagnosa intinya ataupun problemnya adalah halusinasi. Iya benar.
halusinasi. Kemudian yang selanjutnya diagnosanya bisa penyebabnya bisa dari harga diri rendahnya. Kemudian ininya apa namanya? Kausanya harga diri rendah, kemudian efeknya atau efeknya adalah bisa menjadi isolasi sosial. Lalu dibuat pohon masalah seperti itu. Nah, kita lanjut ke faktor penyebab. Nah, penyebab, masih ingat nggak? Penyebabnya ada faktor predisposisi sama presintasi. Misalnya faktor predisposisi ada apa aja sih? Biologi, psikologis, dan sosial budaya. Biologi itu ada yang di tubuh kita. Misalnya dia riwayat gangguan jiwa. Ada nggak di situ riwayat gangguan jiwa? Ada. Dia sebenarnya udah dirawat yang kedua kalinya dan dia sudah mengalami gangguan jiwa 1 tahun yang lalu dirawat ya. Berarti dia riwayat gangguan jiwa. Ada nggak menggunakan narkotika, nafsu dan lain-lain, itu faktor biologi. Nah kemudian faktor psikologisnya kita nggak tahu ya faktor psikologisnya apa. Misalnya psikologisnya karena dia keluar dari pekerjaan. Nah kita bisa kaji lagi tuh dia keluar dari pekerjaannya kenapa nih? Jangan-jangan dia konflik dengan teman kantornya misalnya. Nah itu juga faktor psikologis. Ada yang mau ditanyakan mengenai diagnosa yang muncul, kemudian faktor-faktornya dari kasus ini? Ada yang masih bingung? Masing-masing kelompok? Cukup ya? Kemarin kan Ibu memberikan penugasan untuk membuat role play ya, untuk tindakan keperawatan. Nah hari ini kira-kira tadi kan masalah intinya apa? Halusinasi. Berarti kita akan melakukan tindakan halusinasi yang tadi sudah disampaikan Suci ya. Sudah mengatakan tindakan halusinasi ada 5. Coba dibaca, pasiennya udah diajarkan apa? Sudah diberikan apa? Sudah diberikan tindakan minum obat dan menghardi. Berarti apa lagi tindakan yang belum dilakukan? Iya, mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap dan mengontrol halusinasi dengan kegiatan harian. Nah, berdasarkan tugas role yang sudah teman-teman buat, silakan teman-teman mempraktekkan tindakan keperawatan sesuai dengan kasus ini. Apa yang bisa dilakukan tindakan keperawatan yang selanjutnya? Selamat pagi Pak, bagaimana kabar Bapak hari ini? Sudah makan? Ya, kabarnya gini aja. Tadi belum makan. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Apakah masih ada keluhan hari ini Pak? Masih tidak muncul suara-suara Pak? Masih ada tapi jarang. Selain minum obat, apa yang Bapak lakukan untuk mengatasinya? Yang mana yang sudah kita latih yang Bapak gunakan? Untuk bercakap-cakap sama orang lain sih Mbak. Wah bagus sekali Pak, siapa yang Bapak ajak bicara? Baru keluarga sih. Baiklah, hari ini sesuai janji kita kemarin akan mengatasi masalah Bapak yang mendengar suara-suara ya Pak. Yang lainnya selain menghardik dan minum obat. Dan apa Bapak masih ingat tindakan? Bercakap-cakap. Bagus. Selain itu kita akan melatih cara lain yang mengatasi halusinasi Bapak. Bagaimana Bapak setuju? Berapa lama kita bisa bicara Pak? Bagaimana kalau 20 menit Pak? Ya. Di mana tempatnya Pak? Ini coba ya. Baik Pak. Baik Pak, sekarang kita akan melatih cara untuk mengatasi suara-suara yang mengganggu ya Pak, yaitu dengan cara melakukan kegiatan. Kegiatan apa yang Bapak sukai sehari-hari? Oh iya, kapan suara itu muncul? Biasanya Bapak tidak bisa mengontrolnya saat kapan ya Pak ya? Saat sendiri biasanya Mbak. Kadang siang, kadang juga malam. Baik Pak, kita buat kegiatan ya. Jika siang hari Bapak mau melakukan apa? Kita list ya dari pagi bangun tidur ya. Pagi membantu keluarga sih di rumah. Kadang nyapu, kadang yang cuci piring juga. Bagus sekali ya Pak, sambil olahraga bisa juga ya Pak. Siang bagaimana Pak? Kalau siang itu cuman sibuk nonton TV aja sih Mbak. Baik, ada lagi tidak Pak? Sama saya juga suka menggambar. Baik, jika Bapak tidak ada kegiatan, Bapak bisa menggambar ya Pak untuk mengatasi halusinasi yang muncul. Baik, bagaimana perasaan Bapak setelah latihan tadi? Lumayan sih Mbak, agak mendingan. Nah, Bapak hari ini kita sudah melakukan latihan. Latihan apa yang sudah kita lakukan Pak? Dengan kegiatan.
Oke, luar biasa. Oke, kita masuk kegiatan tadi ke dalam bagian list kita ya Pak ya. Nanti Bapak terapkan ya di kegiatan yang sudah kita pilih. Baiklah, kita akan bertemu lagi pada latihan berikutnya ya Pak, yaitu mengontrol halusinasi yang sudah kita pelajari semuanya ya Pak. Kapan Pak kita bisa bertemu besok ya? Pagi jam 10 bagaimana? Bisa juga, tapi agak telat ya. Baik, tidak apa-apa. Baik Pak, untuk hari ini kita cukup sekian. Sampai bertemu besok. Semangat selalu ya Pak. Ya. Selamat pagi Bapak, saya perawat Renata yang merawat Bapak dan kebetulan saya perawat yang penanggung jawab Bapak hari ini. Apakah Bapak masih ingat dengan saya? Selamat pagi. Iya, saya masih ingat, Suster. Baiklah, bagaimana perasaan Bapak pada pagi hari ini? Apakah masih ada keluhan ya Pak? Masih ada keluhan, kadang muncul suara-suara yang mengganggu. Baiklah, saat suara-suara yang mengganggu tersebut muncul, apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi keluhan itu Pak? Biasanya saya minum obat. Baiklah, kemudian yang menghardik masih dilakukan tidak Pak atau sudah berkurang? Iya, saya lakukan. Cuman kadang sudah sedikit berkurang. Baiklah, hari ini sesuai janji kita kemarin ya Pak, saya akan mengatasi masalah Bapak yang mendengar suara-suara ya Pak. Yang lainnya selain menghardik dan minum obat, yaitu dengan cara bercakap-cakap. Bagaimana, apakah Bapak setuju? Setuju. Berapa lama ya Pak kita bisa bicara? Bagaimana kalau 20 menit? Baiklah. Boleh. Setuju ya Pak ya? Kemudian selain waktu, tempatnya di mana ya Pak? Senyamannya Bapak saja. Di sini saja bagaimana? Baiklah, di sini ya Pak ya. Baik, sekarang kita akan melatih cara untuk mengatasi suara-suara yang mengganggu Bapak, yaitu dengan cara bercakap-cakap. Saya praktekkan ya Pak. Nah, jadi begini, jika Bapak merasakan ada suara-suara atau mendengar suara-suara yang muncul, Bapak bisa mengajak orang lain untuk bicara. Misalnya nih, Bapak sedang sendiri atau sedang bersama, kemudian Bapak mendengar ada suara-suara yang muncul, itu Bapak bisa mengajak lawan teman Bapak bicara, ya. Kemudian, baik, bagaimana perasaan Bapak setelah saat latihan? Sudah sedikit. Nah, Bapak, hari ini kan kita sudah melakukan latihan. Latihan apa yang sudah kita lakukan, Pak? Kan dengan untuk mengatasi suara-suara yang muncul. Apakah Bapak masih ingat untuk mengatasi cara suara yang muncul apa, Pak? Dengan bercakap-cakap. Luar biasa, saya senang sekali Bapak melakukan latihan tadi dan dapat mengingat latihan yang kita lakukan bersama-sama. Nah, sekarang kita masukkan kemampuan Bapak di dalam jadwal kegiatan harian Bapak ya. Untuk besok, kapan dilakukannya? Bapak bersetujunya pagi, siang, atau sore setelah makan? Pagi saja ya Pak ya. Baiklah, kita akan bertemu lagi dalam latihan berikutnya, yaitu mengontrol halusinasi dengan cara kegiatan. Sekaligus saya evaluasi semuanya. Bagaimana jika besok pagi di tempat ini ya Pak ya. Baik, Bapak untuk hari ini cukup sekian. Sampai bertemu besok. Saya permisi dulu. Semoga Bapak sembuh dan semangat selalu ya Pak ya. Oke, tadi sudah ada 2 kelompok yang menampilkan tindakan atau implementasi keperawatan untuk halusinasi ya. Kita beri tepuk tangan hapus dulu ya. Sudah baik dan luar biasa sekali ya. Tapi yang namanya suatu pembelajaran pasti harus ada evaluasinya. Kira-kira teman-teman juga sudah membuat role play masing-masing dan juga udah belajar masing-masing. Nah, ada nggak yang dievaluasi dari tadi 2 kelompok yang sudah menyampaikan role play-nya tentang mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap dan kegiatan harian? Ayo menyampaikan? Ya, kelompok ini. Izin mengevaluasi, evaluasinya itu di kaki perawatnya. Kaki perawatnya itu menghilang dan menunjukkan tanda enggan untuk berinteraksi kepada pasien. Terima kasih. Ada lagi? Ya, boleh. Ya, silakan. Duduk aja nggak apa-apa kan? Boleh berdiri biar teman-temannya bisa melihat. Baiklah, di sini saya akan mengevaluasi
evaluasi percakapan yang pertama itu pembawaan dari pasien yang di kelompok Bu Farah tadi masih kurang menjiwai kayak gitu. Sesudah itu percakapannya seperti percakapan orang biasa gitu. Jadi antara orang normal pada umumnya. Oke. Terima kasih ya evaluasinya. Tadi udah ada yang lagi mau menyampaikan evaluasinya? Cukup? Cukup. Oke. Kalau gitu kita coba ingat-ingat lagi komunikasi terapeutik apa aja ya tadi ya. Harusnya dari tahapnya, kalau tahapnya kayaknya udah lepas semua ya. Tahapannya dari orientasi, memperkenalkan nama, bagus sudah memperkenalkan nama, kemudian kontrak waktu, tempat, topiknya juga sudah disampaikan. Kemudian fase kerja atau melakukan tindakan. Yang ketiga adalah fase terminasi. Ini juga terminasi ya. Sudah bagus dua kelompoknya untuk tahapannya. Nah, tapi memang perlu tadi ya salah satunya dari gestur kita. Nah, salah satunya itu perbedaan komunikasi antara pasien satu dengan pasien yang lainnya. Kita waktu belajar komunikasi ya. Bagaimana sih komunikasi terhadap anak-anak? Bagaimana komunikasi terhadap sebaya? Bagaimana komunikasi dengan pasien dengan gangguan jiwa sekarang? Salah satu tadi temannya mengomentari bahwa kakinya jangan bersilang. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa seseorang itu tertutup atau menutup dirinya. Padahal kita harus terbuka terhadap pasien. Jadi posisi kakinya sebaiknya adalah seperti apa? Lurusnya. Oke, misalnya nih saya dengan pasien ya. Saya langsung contohkan fase kerja. Selamat sore Bu Winda. Iya, kita kemarin udah belajar banyak ya. Hari ini kita belajar untuk yang bercakap-cakap gitu, bercakap-cakap. Tadi kan kalau misalnya suara halusinasinya muncul, ibu harus memanggil orang lain atau memanggil perawat yang di sini atau yang di rumah untuk melakukan bercakap-cakap atau mengobrol. Nah, sekarang saya tanya sama Ibu Winda, Bu, kalau kita lagi ngobrol seperti ini, Bu Winda dengar gak sih suara-suaranya? Enggak. Nah, itu salah satu contohnya. Contohnya dari gini, kita sampaikan kepada dia, kalau kita lagi ngobrol kayak gini, muncul nggak Bu suaranya? Kemungkinan, atau bukan kemungkinan, semuanya akan mengatakan bahwa tidak. Ibu melihat orang lain nggak? Jarang yang melihat gitu ya, karena dia fokusnya terhadap kita. Nah, itu yang harus kita jelaskan. Bagus. Nah, itu Bu yang saya maksud. Jadi nanti ketika suara-suara itu muncul, Ibu panggil seseorang untuk mengobrol seperti ini. Karena tadi waktu Ibu mengobrol dengan saya, suara-suaranya tidak muncul. Seperti itu ya. Sebagai ada pertanyaan? Ya. Maaf Ibu, sebelumnya izin bertanya, kan kita tahu kalau cara dari tindakan keperawatan yang dilakukan untuk halusinasi kan ada banyak, dari menghadi, kemudian ada minum obat, kemudian ada bercakap-cakap. Misalnya seorang pasien sudah sampai ke tahap yang ketiga, sudah bercakap-cakap, tapi pasien tersebut masih saja mengalami halusinasi, itu bagaimana Bu? Apakah diulang lagi ataukah seperti apa? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya sampai kapanpun halusinasi itu, bahkan sampai pasiennya pulang, bisa tetap muncul halusinasi. Oleh sebab itu kita ajarkan ini untuk mengontrol halusinasi. Jadi ketika dia pulang ke rumah dan sudah mengkonsumsi obat pun, pasien masih ada kemungkinan muncul halusinasinya. Oleh sebab itu kita ajarkan gimana caranya mengontrol. Dari semuanya itu sebenarnya mana yang paling dia suka? Ya, ada yang ditanyakan untuk tindakan keperawatannya? Untuk pertemuan yang hari ini kita evaluasi dulu. Berarti pertemuan hari ini membicarakan tentang apa ya? Ada yang mau menyampaikan poin dari inti pertemuan hari ini? Ya. Baik, saya ingin mengevaluasi kegiatan hari ini, yaitu yang pertama tadi itu menghadi, kedua cakap-cakap, yang ketiga itu minum obat, dan empat kegiatan harian. Oke, itu apa namanya? Berarti tindakan terhadap pasien halusinasi.
halusinasi atau intervensi yang bisa dilakukan terhadap pasien dengan diagnosa halusinasi. Yang pertama ada menghatip, yang kedua minum obat, yang ketiga mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap, yang keempat mengontrol halusinasi dengan melakukan kegiatan harian, dan terakhir evaluasi atau keseluruhan pertemuan terhadap pasien. Oke. Jadi akan ada penugasan kembali ya. Penugasan kembali, teman-teman diminta untuk membuat role play keempat-empatnya intervensi tersebut masing-masing kelompok. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat jiwa. Demikianlah cuplikan pengajaran mata kuliah keperawatan jiwa sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.